Shalom anak-anak kelas 2, anak-anak yang diberkati Tuhan, anak-anak yang manis dan anak-anak yang taat. Puji syukur kita bisa bertemu kembali ya melalui pelajaran online hari ini. Anak-anak, hari ini kita sudah ada di bab 14, yaitu tentang disiplin di rumah. Tujuan pembelajaran ini adalah yang pertama, menganalisis hubungan antara disiplin di rumah dan di lingkungan sekitar. Tujuan yang kedua, merumuskan cara hidup disiplin di rumah dan di lingkungan sekitar. Apa itu ya disiplin di rumah, anak-anak? Tahu, paham apa maksud dari disiplin di rumah? Yuk kita simak bersama-sama ya. Disiplin di rumah adalah kepatuhan pada aturan-aturan yang berlaku di rumah dan yang harus ditaati oleh seluruh anggota keluarga. Disiplin di rumah itu sangat penting agar kita dapat melaksanakan semua tugas dan dapat mencapai hasil yang baik di sekolah. Jadi pengaruhnya di sekolah ya, kalau kita punya disiplin yang baik di rumah. Disiplin di rumah dapat menentukan keberhasilan anak-anak mengikuti disiplin yang ada di sekolah. Kedisiplinan penting untuk meraih semua masa depan yang baik kelak. Disiplin di rumah akan membentuk anak-anak menjadi anak-anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, siapa ya yang bisa mengajarkan kepada kita tentang disiplin di rumah ini? Ya, ayah dan ibu adalah wakil Allah bagi kita ya anak-anak. Orang tua kita bertanggung jawab mengajari anak-anak untuk berdisiplin. Orang tua kita bertanggung jawab memberi teladan yang baik. Kalau kita melihat keluarga orang Yahudi, orang tua keluarga Yahudi itu mendidik anak untuk disiplin di rumah. Jadi sejak kecil anak-anak orang-orang Yahudi wajib belajar Taurat setiap hari. Nah, kewajiban itu wajib dilaksanakan apapun kendalanya. Dan mereka belajar dari ayah mereka atau orang tua mereka. Ketika mereka seusiamu, sekarang usia duduk di kelas 2 ya, anak-anak orang Yahudi belajar di sinagog. Apa itu sinagog ya? Sinagog itu adalah tempat yang dipakai untuk bersekutu atau juga dipakai untuk bisa belajar bagi orang-orang Yahudi. Bait Allah adalah tempat yang beribadah, tempat yang dipakai untuk beribadah, untuk mempersembahkan korban kepada Allah. Ya, jadi anak-anak orang Yahudi tadi mereka belajar Taurat setiap hari di mana? Di sinagog. Karena bait Allah berada di Yerusalem, jauh dari tempat mereka berada ya. Jadi mereka belajar atau bersekutunya di sinagog. Sinagog itu bangunannya lebih kecil daripada bait Allah. Orang Yahudi membangun sinagog di banyak tempat. Sinagog menjadi tempat berkumpul setiap hari. Nah, anak-anak belajar Taurat di sana. Nah, ada keluarga Terlin di sini kita bisa belajar ya. Perhatikan coba. Nah, kita ketika mendengarkan kisah dari keluarga Terlin ini, kita akan mengingat keluarga kita bagaimana disiplin di dalam keluarga kita. Ya, sejak kecil itu si Terlin dan ketiga kakaknya belajar mandiri. Kenapa? Karena orang tua mereka mengajari mereka hidup disiplin. Semua peraturan di rumah disepakati bersama. Ayah dan ibu juga memberi teladan hidup berdisiplin. Mereka percaya jika terbiasa disiplin sejak kecil, Terlin dan kakak-kakaknya akan terbiasa disiplin. Mereka mampu mengutamakan mengerjakan kegiatan yang berguna sehingga pada akhirnya mandiri dan bertanggung jawab. Setiap pagi, keluarga Terlin berdoa bersama. Ayah, ibu Terlin dan kakak-kakaknya bergantian memimpin doa. Sejak kecil, ayah dan ibu telah mengajari mereka berdoa. Setelah sarapan, mereka berangkat ke sekolah.
Mereka selalu tiba di sekolah lebih awal saat bel tanda masuk belum berbunyi. Pulang sekolah, selesai makan siang, mereka tidur siang agar bisa belajar pada sore hari. Selesai belajar, mereka boleh bermain sebentar. Selesai makan malam, ayah akan memimpin persekutuan. Mereka membacakan ayat Alkitab dan renungan singkat bergantian. Di rumah mereka, bergotong royong mengerjakan tugas rumah tangga. Terlin bertugas menata meja makan. Noni, kakak tertua Terlin, menyetrika baju seragam dan mengepel. Sedangkan kedua kakak lainnya bergantian menyapu rumah dan mencuci piring. Ayah bertugas mencuci kain. Ibu memasak dan menjemur kain. Sekali-sekali Terlin dan kakak-kakaknya turut ke kebun belakang rumah mereka, menyiangi gulma dan yang tumbuh di antara tanaman sayur. Karena telah terbiasa, Terlin dan kakak-kakaknya mengerjakan semua tanpa disuruh. Nah, luar biasa ya disiplin yang ada di rumah Terlin ya. Bagaimana dengan aturan-aturan atau disiplin yang ada di rumah anak-anak? Tentunya pasti ada ya, pasti ada. Nah, anak-anak, ketika kamu menjadi salah satu anggota di dalam keluargamu, lakukanlah, kerjakanlah apa yang menjadi tugasmu. Jadilah anak yang disiplin, karena kalau anak-anak berhasil disiplin di rumah, di sekolah, di lingkungan sekitar, dimanapun, bahkan ketika kamu sudah dewasa, kamu akan terbiasa dengan aturan-aturan yang ada di luar rumah. Nah, anak-anakku yang terkasih, untuk tugasmu hari ini anak-anak, kerjakan menuliskan tugas dan tanggung jawab yang ada pada setiap anggota dalam keluargamu. Misalnya, ayah mengerjakan apa sebelum berangkat bekerja? Ibu mengerjakan apa? Kakak mengerjakan apa? Adik mengerjakan apa? Dan kamu sendiri mengerjakan apa? Apakah semuanya anggota keluarga disiplin melakukan tanggung jawabnya di dalam keluarga? Nah, ini coba dikerjakan ya anak-anak. Tuliskan di lembar kerjamu dan jangan lupa tuliskan namamu. Baik, ini pertemuan kita hari ini anak-anakku sayang. Minggu depan kita berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.